Percayalah, pemerintah yang saya pimpin akan selalu mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia. Kepentingan rakyat adalah di atas segala kepentingan. Rembang, Jawa Tengah, 5 Mei 2022. Dalam momentum Idul Fitri, Prabowo Subianto yang waktu itu menjabat Menteri Pertahanan tiba di Pondok Pesantren Al-Anwar milik Kiai Haji Maimun Zubair atau Mbah Mun yang telah wafat 3 tahun sebelumnya. Silaturahmi Prabowo saat itu diwarnai momen menyentuh. Prabowo diizinkan masuk ke kamar pribadi almarhum Mbah Mun, kamar sederhana yang membuat Prabowo larut dalam kenangan pribadi. Dalam keheningan selepas sholat sunnah dan berdoa, Gus Naji putra Mbah Mun yang menemani menyaksikan Prabowo meneteskan air mata kala mengenang perjumpaannya dengan Mbah Mun yang sudah ia anggap sebagai ayah sendiri. Dalam momen itu, Prabowo mengingat pesan ulama karismatik yang selalu tertanam dalam benaknya. Mas Prabowo harus selalu bela rakyat. Sebuah pesan sederhana yang menjadi penguat setiap keputusan dan kebijakan Prabowo selanjutnya. Pesan itu menegaskan satu hal, naluri Prabowo untuk peduli kepada rakyat kecil bukan sekedar retorika. Sejak lama, baginya kesejahteraan masyarakat adalah ukuran seorang pemimpin. Rasa ini lahir dari pengalaman pribadi, observasi dan pergaulan dengan masyarakat bawah. Kepedulian itu akhirnya larut dalam asta cita, 8 misi utama pemerintahan Prabowo Gibran yang menjadi akar visi menuju Indonesia Emas 2045. Asta cita menekankan pembangunan inklusif, berkeadilan, berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Di antara 8 poin, penciptaan lapangan kerja dan penguatan industri masuk dalam target, yang selanjutnya dilengkapi strategi menjadikan rakyat kecil sebagai pusat kebijakan, bukan objek. Hal itulah yang dilontarkan Prabowo dalam pidatonya di hadapan kaum Nahdliyin di Malang, Jawa Timur, saat Muhajadah Kubro, peringatan hari lahir 1 abad Nahdlatul Ulama. Kita juga akan memimpin industrialisasi bangsa Indonesia. Dalam 2-3 tahun ini, kita akan membangkitkan seluruh industri kita. Kita sungguh-sungguh ingin menjadi negara maju, di mana seluruh rakyat Indonesia menikmati kemajuan dan kehidupan yang layak. Kita akan bangun jutaan rumah murah untuk seluruh rakyat kita yang membutuhkannya. Bagi Prabowo, industrialisasi nasional memang dirancang untuk memperkuat kemandirian dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Sektor padat karya seperti tekstil, garment, alas kaki, mebel, industri makanan dan minuman dipilih agar tenaga kerja terserap maksimal sehingga peluang usaha terbuka bagi masyarakat bawah. Program terkait perlindungan sosial, rumah murah, penurunan harga pangan, swasembada beras, makan bergizi gratis juga digenjot untuk kepentingan rakyat, bukan demi segelintir kaum elit. Setiap kali saya muncul di tengah-tengah Nahdlatul Ulama, di tengah-tengah santri-santriwati, di tengah-tengah kiai, apalagi ada kiai-kiai besar dan ulama-ulama besar di belakang saya, rasanya saya terus jadi lebih berani untuk berbakti, mengabdi, dan membela rakyat Indonesia seluruhnya. Tak ingin menjadi omon-omon, Prabowo melanjutkan langkahnya dengan menggelar pertemuan dengan kalangan pengusaha nasional pada tanggal 9 dan 10 Februari 2026 di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Di hadapan 22 pengusaha, termasuk Sinta Kamdani dan Sofyan Manandi, serta 5 konglomerat besar sehari setelahnya, Prabowo menegaskan, industri harus mampu menyerap tenaga kerja, membuka peluang usaha, dan memperkuat kemandirian. Prabowo ingin industrialisasi berdampak nyata untuk rakyat. Kolaborasi negara dan dunia usaha harus melahirkan kesejahteraan, bukan memerah keringat rakyat dengan konsep serangan nomik. Percayalah, pemerintah yang saya pimpin akan selalu mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia. Kepentingan rakyat adalah di atas segala kepentingan. Rangkaian langkah itu adalah wujud semangat Indonesia Incorporated, di mana negara menetapkan arah dan dunia usaha menjadi mesin eksekusi.
Industrialisasi Prabowo bukanlah sekedar kebijakan untuk rugi, tapi perwujudan amanah Mbah Mun, membela rakyat kecil dari naluri pemimpin yang berpihak pada kaum jelata. Men of our time.